Saudara hadirin kaum muslim yang mulia, di dunia ini manusia melakukan berbagai macam usaha. Ada usaha pertanian, ada usaha perdagangan, ada usaha pembangunan, ada usaha perindustrian, ada usaha politik dan sebagainya. Dan setiap usaha ada hasil. Pertanian menghasilkan panen, perdagangan menghasilkan laba atau untung, usaha bangunan menghasilkan bangunan-bangunan, usaha perindustrian menghasilkan benda-benda, usaha politik menghasilkan jabatan atau kekuasaan. Dari semua usaha yang dilakukan oleh manusia ini, usaha yang paling tinggi, usaha yang paling mulia adalah dakwah dan tabligh. Begitu tinggi amal ini, Allah pilih orang-orang untuk melakukan amal ini, tidak sembarang orang. Yaitu dari sekian banyak manusia, Allah memilih dari manusia ini untuk jadi nabi dan rasul. Dan merekalah yang diberikan tugas suci, tugas tinggi, tugas mulia dakwah dan tabligh ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi nabi dan rasul sampai hari kiamat. Tugas dakwah yang tinggi, yang suci, yang mulia ini Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan, satu kehormatan yang luar biasa daripada Allah kepada umat ini. Diberikan kerja tinggi, usaha yang tinggi, usaha yang mulia, yang mana dulu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul saja. Hadirin yang mulia, sebagaimana disebutkan tadi, setiap usaha ada hasil. Maka demikian usaha dakwah juga mendatangkan hasil. Karena usaha dakwah ini usaha yang paling tinggi, yang paling mulia, maka hasilnya pun yang paling tinggi, yang paling baik. Hasil usaha dakwah ini lebih baik daripada panen, lebih baik daripada laba, daripada dagang, lebih baik daripada bangunan-bangunan, lebih baik daripada benda-benda, lebih baik daripada jabatan dan kekuasaan. Kalau usaha-usaha lain mendatangkan hasil kebendaan, keduniaan, tapi usaha dakwah ini lain. Kalau kita terjun dalam usaha ini, bukan Allah datangkan kebendaan, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan datangkan kepada kita sifat, yaitu sifat-sifat yang baik, yang mana dengan sifat ini manusia akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, hidupkan kita di dunia ini untuk usaha berjuang mendatangkan sifat, bukan berjuang mendatangkan kebendaan-kebendaan. Melalui usaha dakwah ini, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah akan datang kepada kita, sehingga akan menyebabkan Allah cinta dengan kita, dan Allah akan beserta dengan kita. Kalau kita memiliki sifat-sifat yang disukai, yang dicintai oleh Allah, maka pertolongan Allah, bantuan Allah senantiasa bersama kita. Orang yang sudah memiliki sifat, kalau ada keperluan apa-apa, hanya tinggal angkat tangan saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan datangkan apa yang dikehendakinya. Inilah hasil usaha dakwah. Ya hadirin, saya ulangi, usaha dakwah ini bukan maksud untuk mendapatkan kebendaan sebagaimana usaha yang lain.
tapi usaha dakwahnya akan mendatangkan sifat. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, kalau kita dakwah dengan tertib, dengan berkorban, pertama-tama Allah akan datangkan kepada kita sifat iman. Allah akan datangkan kepada kita sifat iman. Iman ini perkara yang sangat berharga, perkara yang sangat mahal, perkara yang sangat tinggi. Begitu mahalnya, begitu tingginya ini iman, Allah tidak berikan kepada setiap orang. Bahkan boleh dikatakan kebanyakan manusia ini tidak dapat kurnia iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat zaman sekarang di negeri yang dikatakan maju, macam Amerika, Europe, Australia, Jepang, Cina, banyak manusia Allah berikan di sana kekayaan, harta benda, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Tapi Allah tidak berikan iman. Orang yang semacam ini, walaupun memiliki segala-galanya pada keduniaan, tapi iman tidak ada, begitu mati akan tersiksa untuk selama-lamanya. Jadi orang yang tidak memiliki iman itu hidupnya hanya menunggu ajab datang saja. Walaupun dia orang kaya, walaupun berkuasa. Orang yang tidak ada iman, hidupnya menunggu ajab datang. Begitu mati, ajab akan datang terus selama-lamanya. Maka kita jangan membanggakan mereka dari kemajuan keduniaannya, itu tidak ada arti. Kita harus punya sifat kesian kepada mereka itu. Kesian. Mereka bakal binasa, bakal kena siksa. Jangan terpukau, jangan kagum dengan kemajuan mereka itu. Tidak ada artinya di sisi Allah. Demikian bahayanya orang kalau tidak memiliki iman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah kurniakan kepada kita iman. Kalau kita mati dengan membawa iman, walaupun iman kita itu sebesar debu, kecil, dalam hadis sebutkan Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang luasnya 10 kali dunia. Itu nilai iman. Iman yang paling kecil. Dan ahli surga itu di surga menjadi raja. Orang yang memiliki iman paling kecil, dia akan memiliki kerajaan di surga yang luasnya 10 kali dunia. Dan jadi rajanya selama-lamanya. Dunia yang kecil ini dibagi kurang lebih ada 200 negara, 200 kerajaan. Masing-masing berebut ingin jadi raja, ingin jadi kepala negara. Walaupun terbatas, hanya 5 tahun atau 10 tahun. Kadang-kadang belum habis masa jabatannya, sudah digoyang-goyang, diturunkan. Tetapi apabila kita mati membawa iman, kita akan jadi raja di surga. Kerajaan kita paling kecil 10 kali dunia. Dan jadi raja untuk selama-lamanya. Itu nilai iman. Hadirin, iman ini akan datang melalui usaha dakwah. Dan apabila kita memiliki iman, Allah menjanjikan kepada kita bukan hanya surga di akhirat, kebahagiaan di dunia pun akan datang dengan iman. Mereka-mereka yang tidak memiliki iman, tidak ada kebahagiaan. Walaupun kebendaan bersama mereka, hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tidak tentram.
Hanya orang yang memiliki iman, hidupnya akan tenang dan tentram. Kalau kita memiliki iman, walaupun kita miskin di dunia ini, Allah berikan ketenangan, ketentraman. Kebahagiaan yang hakiki, hadirin, bukan dengan kebendaan, tapi dengan iman. Lebih kuat iman kita, lebih tenang hidup kita. Lebih kuat lagi, lebih tenang lagi. Yang menjadikan manusia gelisah, khawatir, ketakutan dari sebab lemah iman. Sekarang orang yang memiliki kebendaan, kekuasaan, harta, uang, karena iman lemah, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Ya hadirin, ini perkara yang besar. Iman akan datang kepada kita melalui usaha dakwah. Tambah korban kita dalam dakwah, tambah kuat iman kita. Tambah korban lagi, tambah Allah kuatkan lagi. Dan hadirin, kalau kita terus dakwah, korban lagi dan ikut dakwah dengan tertib, Allah akan kurniakan kepada kita sifat takwa. Dalam hadis disebutkan, al-imanu uriyan, libasuhu takwa. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Jadi takwa itu adalah pakaian orang yang beriman. Apa keuntungan, hadirin, kalau kita memiliki sifat takwa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan dikeluarkan daripada segala kesempitan, dikeluarkan daripada segala problem dan masalah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin, kalau kita dagang dapat laba, itu sudah diduga. Kalau kita bertani dapat panen, sudah diduga. Kalau kita bekerja dapat upah, dapat gaji, sudah diduga. Allah memberikan rizki kepada orang yang takwa bukan dari arah itu, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan ulama mengatakan, kalau kita ada sifat takwa, Allah akan datangkan rizki kepada kita tanpa usaha. Allah datangkan kepada kita tanpa susah payah, tanpa membuat usaha, Allah akan datangkan. Maka ulama mengatakan, kalau kita belum pernah menerima rizki dari arah yang tidak diduga-duga, diragukan sifat takwa yang ada pada kita ini. Hadirin, manusia di dunia ini sekarang sibuk-sibuk hanya dalam perkara mencari rizki. Dalam perkara mencari rizki. Padahal rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ulama mengatakan, rizki ini tidak ada hubungan dengan kerja kita. Hubungannya adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita susah dapat rizki? Karena yakin kita salah. Kalau yakin kita ini bahwa rizki akan datang dengan usaha kita, dengan kerja kita, maka rizki itu datang dengan susah payah. Harus kerja dulu, harus kerja keras dulu, baru datang kepada kita. Tapi kalau kita yakin yang benar bahwa rizki adalah hubungannya dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah, maka rizki akan datang kepada kita dengan mudah, tidak melalui susah payah. Hadirin yang mulia, orang-orang yang takwa ini memiliki keyakinan yang benar
Rizki itu bukan hubungan dengan kerja kita, hubungan dengan ketetapan Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langitlah dijanjikan rizki kepada kamu sekalian. Jadi rizki itu tersimpan di langit, dipelihara, dijaga oleh Allah. Tidak akan ada orang lain mengambil rezeki kita. Tidak akan salah datang. Pasti akan datang kepada kita. Sebetulnya kalau kita secara iman hadirin, apakah dengan kerja atau dengan tidak kerja, dengan usaha atau tidak usaha, rezeki pasti datang kepada kita. Bahkan andai kata kita tidak mau pun, tetap rezeki akan datang kepada kita. Itu kalau kita bicara secara iman. Tapi karena kita iman lemah, khawatir, takut tidak dapat rezeki. Seperti keadaan umat Islam sekarang, sibuk mencari rezeki, sehingga kewajibannya ditinggalkan. Tidak mengamalkan agama, tidak taat kepada Allah, gara-gara sibuk cari rezeki saja. Ini satu kejahilan, satu kebodohan. Kalaulah kita bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita takwa, maka rezeki itu akan datang kepada kita dengan mudah. Tidak dengan melalui susah payah. Ini keuntungan sifat takwa hadir. Sifat ini akan datang kepada kita melalui usaha dakwah ini. Sehingga usaha dakwah ini membawa kepada keberuntungan, kepada kemudahan, kepada kesenangan. Tidak sebagaimana orang yang belum paham menyangka dakwahnya akan mendatangkan kesulitan, kepayahan. Tidak. Itu orang tidak tahu. Justru Allah berikan usaha dakwah ini kepada kita untuk kesenangan kita, untuk kemudahan kita, untuk kemuliaan kita. Hadirin, kalau kita terus dakwah korban-korban lagi dan ikut dakwah dengan tertib, maka Allah akan kurniakan kepada kita sifat tawakal. Ini juga sifat mahal hadirin. Apa keuntungan kalau kita memiliki sifat tawakal? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud jaminan? Garansi. Kalau di satu negara diangkat seseorang jadi presiden atau jadi raja di negara itu, maka segala keperluan daripada kepala negara atau raja itu dijamin oleh negaranya. Tidak perlu pikir bikin rumah, beli kereta, sampai ke gelas, piring, dijamin oleh negara, diberi. Tidak usah pikir beli beras, semua ditanggung oleh negara. Demikian kalau kita mempunyai sifat tawakal, dijamin oleh Allah. Kalau negara bisa bankrupt, tidak bisa lagi memberikan jaminan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bankrupt. Dia yang maha kaya. Kalau kita mempunyai sifat tawakal, di bawah garansi Allah Subhanahu wa ta'ala, segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah dengan mudah. Dalam hadis sebutkan, kalau kita ini memiliki sifat tawakal seperti tawakalnya burung, burung itu tawakal. Dia tidak punya sawah ladang, tidak punya kedai, tidak punya kilang, tidak punya office.
pergi pagi dengan perut kosong, pulang sore dengan perut yang penuh. Hadirin, kalaulah kita memiliki sifat tawakal seperti tawakalnya burung, Allah akan kasih rizki kepada kita sebagaimana Allah mengasih rizki kepada burung. Hadirin, apa itu orang yang tawakal? Orang yang tawakal adalah yang dia sibuk menunaikan perintah-perintah Allah, urusan dia serahkan kepada Allah, keperluan dia serahkan kepada Allah. Orang yang tawakal itu sibuknya mencari perintah Allah, karena dia yakin kejayaan ada di dalam perintah Allah. Selalu dia cari apa perintah Allah sekarang, apa perintah Allah sekarang, apa perintah Allah sekarang. Setelah ini apalagi perintah Allah. Jadi tawajuhnya itu kepada untuk menjalankan perintah Allah. Orang yang tawakal, urusan-urusan dia serahkan kepada Allah. Kalau kita memiliki sifat seperti ini, segala keperluan-keperluan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mahal, hadirin yang mulia. Sehingga banyak di antara kita sendiri bukan saja tidak memiliki sifat tawakal, bahkan tidak paham apa itu tawakal. Kita dengar ada hadis, dia bilang ikatkan dulu onta, baru tawakal kepada Allah. Kita dapat pelajaran. Jadi dengan pengertian tadi, tidak boleh tawakal tanpa membuat usaha. Buat usaha, baru tawakal kepada Allah. Kata Maulana Sa'ad, kalau kita menafsirkan hadis tadi seperti itu bukan tawakal kepada Allah, tawakal kepada usaha, tawakal kepada asbab, tawakal kepada ikatan. Kenapa Nabi bersabda demikian? Ikatkan dulu onta, baru tawakal kepada Allah. Maksud dari hadis tadi, kata Maulana Sa'ad, diberikan peringatan orang yang membuat usaha, diberikan peringatan, walaupun dibuat usaha adalah tawakal kepada Allah. Walaupun onta diikat, tapi kita jangan tawakal kepada ikatan, jangan tawakal kepada usaha, tawakal kepada Allah. Sebab Allah bisa, walaupun tu onta diikat, bisa dihilangkan, bisa lepas. Jangan kita tawakal kepada usaha kita, tawakal kepada Allah. Kenapa diberikan peringatan semacam itu? Karena kata Maulana Sa'ad, kita dengan membuat usaha tawakal kepada Allah lebih susah daripada tanpa usaha, tanpa asbab. Tawakal kepada Allah dengan kita memiliki usaha atau asbab itu lebih susah daripada tanpa usaha, tanpa asbab. Contoh misalnya, kalau kita punya uang di kantong, kita dalam perjalanan, nah, itu susah tawakal kepada Allah. Mau tidak mau tawakal itu dengan uangnya, karena ada uang. Tapi kalau uang itu hilang, tidak ada, baru itu mudah tawakal kepada dia. Dia akan ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah gak ada jalan lain. Maka Nabi memberikan peringatan, walaupun unta sudah diikat, jangan kita tawakal kepada ikatan, tapi tawakal kepada Allah. Jadi salah hadirin yang menafsirkan bahwa tawakal itu harus membuat usaha. Bahkan kalau kita lihat sunnah Nabi hadirin, kita tawakal kepada Allah itu sebelum membuat usaha. Pagi hari waktu kita keluar daripada rumah, disunahkan membaca zikir atau doa
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita sudah buat tawakal kepada Allah, belum lagi usaha, baru keluar daripada rumah. Jangan sudah usaha baru tawakal kepada Allah. Tidak. Belum buat usaha kita tawakal kepada Allah. Walaupun kita buat usaha, buat asbab, tetap kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya sifat seperti itu hadirin, maka segala keperluan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi sifat ini hadirin bukan begitu mudah. Nah, harus ada usaha. Usaha dakwah ini akan menghasilkan itu hadirin. Kalau kita dakwah dengan pengorbanan, dengan tertib, sifat tawakal akan datang kepada kita. Sehingga kita sibuk-sibuk untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam alaihissalam sudah dinazarkan oleh orang tuanya untuk diwakafkan kepada Allah. Sejak balik tidak ada kerja lain, hanya ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerja lain. Begitu tawakalnya tinggi. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya, didapati di kamar Siti Maryam itu ada makanan, ada rizki, ada buah-buahan. Bahkan aneh katanya, di musim panas ada buah yang musim dingin, di musim dingin ada buah musim panas. Bukan musim apple ada apple, bukan musim anggur ada anggur. Nabi Zakaria bertanya, "Aina laki hada?" Dari mana ini Maryam? Jawab Siti Maryam, "Hiya min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ini dari sisi Allah. Allah berkuasa memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa usaha. Karena Siti Maryam sibuk saja dan yakin kepada Allah, maka didatangkan rezeki kepadanya tanpa usaha. Hadirin, kata ulama, sehingga Nabi Zakaria terkesan dengan perkara ini. Jadi tidak tergantung kepada asbab. Dia ada hajat, ada keinginan yang belum terlaksana, tapi tidak berani berdoa kepada Allah karena tidak ada asbab. Yaitu beliau ingin punya anak, tapi beliau tidak berani berdoa karena dia sudah tua dan istrinya mandul. Gak ada asbab. Ini dia sudah tua dan mandul. Tetapi setelah melihat kejadian Siti Maryam ini, bahwa rizki datang tanpa asbab, maka dia semangat sekarang. Mulai berdoa kepada Allah setelah kejadian ini. Minta kepada Allah supaya dikurniakan anak. Dengan tawakal yang tinggi. Maka dengan yakin yang benar, dengan tawakal yang tinggi ini, walaupun asbab tidak ada pada Nabi Zakaria, dia sudah tua, istri badul, Allah berikan anak. Yaitu yang bernama Yahya, yang Allah jadikan Nabi juga. Hadirin, jadi mudah dan susahnya rezeki datang itu tergantung kepada yakin kita. Kalau yakin kita benar, yakin kepada Allah, bahwa rezeki itu berdatang berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari usaha, maka Allah akan datangkan rezeki dengan mudah. Kenapa kita sekarang susah payah untuk dapatkan rezeki? Karena yakin kita salah. Sering kita dengar kita harus kerja keras baru dapat. Maka orang yang yakin semacam ini harus kerja keras dulu baru dapat. Allah inda joni abdibi. Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau dia menyangka rezeki ini
tidak akan datang kalau tanpa kerja, ya demikian Allah kabul. Tidak datang tanpa kerja. Tapi kalau kita yakin yang benar, fungsi hidup kita untuk menunaikan perintah Allah, maka perkara-perkara keperluan kita nih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, ini sifat akan datang melalui usaha dakwah. Kalau kita dakwah terus korban lagi dan tertib, Allah akan kurniakan kepada kita sifat mahbub, sifat dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis, kalau Allah cinta kepada seseorang, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku cinta kepada si fulan, hendaklah kamu cinta kepada si fulan. Dan beri elan, pengumuman kepada malaikat, seluruh malaikat di langit, bahwa Allah cintakan si fulan, hendaklah seluruh malaikat cinta kepada si fulan. Dan seluruh malaikat memberi elan lagi kepada ahli bumi, bahwa Allah cinta kepada si fulan, hendaklah seluruh ahli bumi cinta kepada si fulan. Hadirin, kalau kita mempunyai sifat mahbub, dicintai oleh ahli langit dan dicintai oleh ahli bumi. Hadirin, ini perkara mahbub ini, perkara dicintai ini sangat-sangat penting. Hadirin, saya ambil contoh. Katakanlah kita kaya raya, rumah megah, uang banyak, segala macam ada pada kita, tapi tidak ada mahbub. Istri kita benci dengan kita, anak kita benci dengan kita, tetangga benci kepada kita, atasan benci, bawahan benci, seluruh benci sama kita. Walaupun kita kaya raya, neraka. Hadirin yang mulia. Tapi meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi istri cinta dengan kita, anak cinta dengan kita, tetangga cinta dengan kita, Allah cinta dengan kita, surga. Hadirin yang mulia. Nah, sifat mahbubnya akan datang dengan melalui usaha dakwah. Dan kata ulama, mahbub ini ada maksudnya dicinta, ditaati. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mempunyai sifat mahbub. Satu ketika serombongan sahabat sedang keluar jalan Allah, kemalaman di hutan. Mereka niat mau bermalam di hutan itu, tapi di hutan itu banyak binatang buas. Maka salah seorang sahabat bangkit elan, wahai penghuni hutan, kami adalah sahabat Rasulullah SAW, mau bermalam di hutan ini, hendaklah kamu keluar semua daripada hutan ini. Semua binatang keluar. Hadirin, harimaunya, singanya, gajahnya, ularnya, kalajengkingnya, sampai ke semut-semut, ke nyamuk-nyamuk keluar. Hadirin yang mulia, taat. Karena sahabat mempunyai sifat mahbub, dicintai oleh ahli langit dan dicintai oleh ahli bumi, ditaati. Hadirin, ini sifat mahal. Ini akan datang kepada kita kalau kita mau korban untuk dakwah. Akan datang ini sifat mahbub pada kita. Bukan dengan usaha-usaha lain. Sifat ini akan datang dengan usaha dakwah. Berikutnya hadirin, kalau kita korban lagi dan dakwah dengan tertib istiqamah, Allah akan datangkan kepada kita sifat sahibud doa. Orang yang sudah menjadi sahibud doa itu, segala doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau ada hajat apa saja, tinggal angkat tangan saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah datangkan hajatnya.
Bahkan sahibul doa itu hadirin, belum lagi doa, baru ada keinginan dalam hati, sudah Allah datangkan hajatnya. Ini sifat akan datang melalui usaha dakwah. Para nabi menyelesaikan masalahnya bukan dengan kebendaan keduniaan, tapi dengan doa saja. Selesai masalah. Walaupun itu masalah besar. Nabi Ibrahim punya masalah, berhadapan dengan raja yang zalim, Namrud, laknatullah. Namrud ini raja, konon katanya raja dunia, memiliki kekuatan tentara, memiliki kekuatan senjata, mau membinasakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang diri, tidak punya kerajaan, tidak ada padanya tentara, tidak ada padanya senjata. Tapi Nabi Ibrahim punya doa. Dia sudah menjadi sahibud doa. Karena dakwah Allah berikan sifat sahibud doa. Walaupun punya masalah, berhadapan dengan musuh yang kuat, Allah selesaikan masalahnya. Dan Allah menyelesaikan masalah dengan kehendaknya. Bukan Allah berikan kepada Ibrahim tentara yang banyak, senjata yang kuat. Tidak. Dan Allah bukan mengalahkan itu Namrud dengan senjata atau dengan tentara, tidak. Allah kirimkan nyamuk saja. Nyamuk menyerang tentara Namrud. Semua tentara Namrud binasa hanya dengan nyamuk saja. Dan untuk membinasakan Namrud, Allah kirim seekor nyamuk, satu ekor saja. Makhluk kecil. Konon katanya itu nyamuknya pincang lagi. Dengan kudratullah, dengan kuasa Allah masuk ke kepalanya, menggigit-gigit di kepala Namrud. Namrud merasakan satu sakit kepala yang luar biasa. Dia ada di istana bergelimang dengan kemewahan, tapi menderita. Dia menjerit, melengking, jungkir balik di istana, menderita kesakitan. Hanya dengan seekor nyamuk saja. Dan umur nyamuk ini kata para ahli hanya 2 atau 3 hari, setelah itu mati. Tapi nyamuk yang masuk ke kepala Namrud, dia berumur 250 tahun hadirin. Demikian hadirin, Allah tolong para nabi yang sudah memiliki sifat sahibud doa hanya dengan doa saja. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun memiliki segala kekuatan dunia. Nabi Musa tidak memiliki apa-apa, tapi dia sudah menjadi sahibud doa. Ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimenangkan oleh Allah. Hadirin, janji Allah tetap berlaku dulu, sekarang, sampai hari kiamat. Kalau kita hari ini memiliki sifat sahibud doa, pasti Allah akan bantu kita, tolong kita. Doa-doa kita dikabulkan. Menyelesaikan masalah hanya dengan doa saya, dengan angkat tangan saya. Ini akan datang kepada kita hadirin, kalau kita mau korban dan tertib dalam dakwah ini, istiqomah dalam dakwah. Menyelesaikan masalah hanya dengan doa saya, tidak susah payah. Apa hajat kita kepada Allah? Hanya dengan doa Allah tunaikan hajat kita. Hadirin yang mulia, kalau kita dakwah terus, korban lagi dan tertib, Allah akan datangkan kepada kita sifat muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Inilah yang sukses yang paling besar, dekat dengan Allah, sampai kepada Allah.
Apa keuntungan kalau kita dekat dengan Allah sampai kepada Allah? Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ija wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau sampai kepada aku, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, kata Allah, engkau kehilangan segala-galanya. Wa ana khairu min kulli syai. Dan aku lebih baik daripada segala-galanya. Jadi usaha yang benarnya hadirin, bukan kita mendapatkan uang, bukan mendapatkan kekuasaan, bukan mendapatkan kebendaan. Usaha yang paling tinggi bagaimana kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Haji Abdul Wahab tiap hari seperti teriak-teriak hadirin, mengajak kita supaya kita tawajuh kepada Allah, menuju kepada Allah. Hari ini umat berhamburan, berjuang menuju kepada selain Allah, untuk mendapatkan selain Allah. Itu akan menuju kepada kerugian dan kehancuran. Usaha yang akan mendapatkan kejayaan, kita menuju kepada Allah, dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Hadirin, contoh dari kisah si Ayas dengan Sultan Mahmud. Satu ketika Sultan Mahmud naik kuda dan dia menyebar-nyebarkan uang, membagi-bagi uang. Maka orang berhamburan, berebutan untuk mendapatkan, memunguti uang yang disebarkan oleh Raja Sultan Mahmud. Tapi si Ayas, dia tidak ikut-ikutan mengambil itu uang. Dia berlari-lari di belakang kuda daripada Sultan Mahmud. Tidak ada niat untuk mengambil uang yang disebar-sebarkan. Maka Sultan Mahmud bertanya, "Ya Ayas, engkau tidak ikut seperti orang lain mengambil itu uang yang aku bagi-bagikan?" Jawab si Ayas apa? "Tuan Raja, hatiku tentram senang kalau dekat dengan Tuan Raja. Kalau hamba jauh daripada Tuan Raja, hati saya akan gelisah, tidak tentram, tidak merasa senang. Kalau saya ikut-ikutan mengutin itu uang, saya akan jauh daripada Tuan Raja. Ini musibah bagi saya. Tentram saya, tenang saya kalau dekat." Sudah begitu cinta si Ayas kepada Sultan Mahmud. Maka kalau ini cinta kita kepada Allah seperti itu, mahabbah kita kepada Allah seperti itu, kita sudah tidak ada keinginan lagi untuk mendapatkan keduniaan, kebendaan hadir. Keinginannya hanya dekat dengan nikmatnya orang-orang yang sudah tauhidnya tinggi, imannya tinggi, yaitu dekat dengan Allah. Bahkan di surga pun hadirin nanti, yang paling nikmat itu bukan dapat bidadari, bukan makan, minum, makanan mewah, tidak. Kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin. Kalau kita korban terus dalam dakwah, Allah akan sampaikan ke peringkat itu, sehingga kita ma'rifat hakikat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa tenang, tentram dengan dekat dengan Allah, dengan cinta kepada Allah. Ini orang yang paling beruntung hadirin yang mulia. Sifat ini tidak akan datang hanya kita dengan sibuk kerja, dagang, tidak. Tapi melalui amal yang mulia ini, sifat dakwah ini, sifat itu akan datang kepada kita. Jadi hadirin, kita jangan tertipu. Kalau orang lain mengatakan, dia bilang, buat apa dakwah? Dakwah tidak produktif katanya. Sebab orang sekarang mau kerja kalau menghasilkan benda-benda, dianggap itu produktif. Kalau bertani produktif, ada panen. Kalau kerja di kilang produktif, ada benda-benda. Tapi kalau kita dakwah ini tidak ada mengasih honor, gaji, tidak ada. Tidak dapat panen seperti kita tani, tidak. Tapi Allah akan datangkan sifat-sifat tadi, yang mana kalau sifat-sifat tadi ada pada kita,
Kita akan mahbub di sisi Allah. Segala keinginan dan hajat kita langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa melalui asbab-asbab. Ini kenikmatan hidup yang sangat tinggi, hadirin yang mulia. Jadinya usaha yang paling tinggi hasil yaitu dakwah, dan hasil yang paling tinggi yaitu dengan hasil daripada dakwah ini. Akan datang iman, akan datang takwa, akan datang tawakal, akan datang mahbub, akan datang sifat sahibud doa, dan akan datang sifat muqarrabin kepada kita. Kenapa hadirin banyak di antara kita dakwah bertahun-tahun tapi tidak sampai kepada sifat itu? Ya. Karena banyak kita tidak tertib. Dakwah keluar tidak tertib, merosot lagi. Sudah sampai ke tingkat dia tidak tertib, melanggar, merosot lagi. Tapi kalau kita tertib, istiqamah, usul-usul dakwah kita jaga, maka peringkat kita akan naik terus. Sampai Allah akan sampaikan kepada tingkat muqarrabin. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pernah Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang yang paling dekat dengan Engkau?" Jawab Allah, "Orang yang mengajak orang lain untuk dekat dengan aku, dialah orang yang paling dekat dengan aku." Orang yang mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah, dialah orang yang paling dekat dengan Allah. Di riwayat terkatakan pertanyaan Nabi Daud, "Ya Allah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Jawab Allah, "Orang yang mengajak orang lain untuk cinta kepada aku, dialah orang yang akan paling aku cintai." Kata Haji Abdul Wahab, hadirin, kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak pernah mengajak orang lain untuk cinta kepada Allah, itu cinta bohong, hadirin yang mulia. Supaya Allah kurniakan kepada kita sifat-sifat tadi, sehingga hidup menjadi mudah. Pertolongan Allah datang kepada kita. Allah itu akan bersama dengan orang yang memiliki sifat. Wa'lamu annallaha ma'al mu'minin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan beserta dengan orang memiliki sifat iman, sifat takwa, sifat sabar, sifat ihsan. Bukan kalau kita jadi orang kaya Allah janji bersama kita, tidak ada. Kalau kita punya jabatan, kekuasaan, Allah akan berjanji bersama kita, tidak ada, hadirin. Kenapa kita usaha kepada yang Allah tidak akan bersama kita? Usaha kepada Allah yang menyebabkan bersama dengan kita, untuk jadi iman, takwa, tawakal, sabar, ihsan. Itu janji Allah. Innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu berserta orang-orang yang ihsan. Insyaallah niat perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.